Kalian sudah masuk ke wilayah yang bukan dunia kalian. Fajar itu mungkin raganya masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Halim Uctim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Suara dari Kuburan Tua. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita, yaitu Fajar, Denny, dan Robi. Jadi, dia ini lagi menguji nyali di suatu kuburan tua. Gimana kisahnya? Penasaran? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Di pinggiran desa kecil bernama Karangturi, terdapat sebuah kompleks pemakaman tua yang dikenal dengan nama kuburan Nini Sura. Tak ada yang benar-benar tahu siapa Nini Sura itu. Konon ia adalah seorang dukun tua yang meninggal dalam keadaan tak wajar. Sejak itu, tempat itu dijauhi warga, terutama setelah matahari terbenam. Namun, malam itu, tiga pemuda iseng, yaitu Fajar, Denny, dan Robi, menantang keberanian mereka sendiri untuk uji nyali di kuburan tersebut. Ide itu datang dari Denny yang dikenal paling nekat. Katanya sih jam 2 malam suka terdengar suara perempuan nangis dari kuburan paling pojok, ujar Denny dengan mengangkat alis. Berani gak kita buktikan? Fajar dan Robi ragu, tapi ego mereka tak mengizinkan mundur. Jam menunjukkan 01.45 dini hari saat ketiganya mulai masuk ke areal pemakaman yang dipenuhi ilalang tinggi dan bau tanah basah. Langkah mereka menginjak dedaunan kering menimbulkan bunyi kresak-kresak yang memecah keheningan malam. Jangan lucu di sini, Den, gumam Robi sambil menyalakan senter di ponselnya. Tapi saat jam menunjukkan pukul 02.00, suara itu muncul. Tangisan lirih, lembut, tapi nyata. Mereka semua terdiam. Astaga, itu bukan suara lo kan? Tanya Fajar dengan suara bergetar. Gue gak main-main Jar, dengar sendiri kan lo? Balas Denny dengan panik. Mereka mengikuti suara itu menuju kuburan paling pojok di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjalar hingga ke permukaan tanah. Di sana berdiri sebuah nisan tua, nyaris tak terbaca tulisannya, hanya samar tertulis Sura 1889. Tangisan itu masih terdengar lalu berubah menjadi tawa. Mereka sontak kabur, tapi Fajar tersandung akar pohon. Saat ia mencoba bangkit, tangan keriput dengan kuku panjang mencengkram kakinya. Kau bawa aku pulang, pulangkan aku belum dikuburkan dengan tenang. Suara seperti bisikan dari ilang kubur. Fajar menjerit, tapi suara itu tenggelam dalam tawa wanita itu. Denny dan Robi menyadari Fajar tertinggal, berbalik, namun yang mereka lihat membuat kaki mereka lemas. Fajar ditarik setengah tubuhnya ke dalam tanah. Robi berlari mendekat dan menarik tangan Fajar sekuat tenaga. Denny membantu, tapi tanah di sekitar nisan itu seperti isapan lumpur hidup. Lalu suara-suara bermunculan. Tolong kami juga, pulangkan kami. Tangan-tangan lain muncul dari tanah. Ada 5, 6, dan lebih dari 10 mencengkram, menarik, berusaha membawa mereka ke dalam kubur. Dalam kepanikan, Denny berteriak, gue minta maaf, gue gak maksud ganggu, ampunin kita. Seolah terjawab, semua itu berhenti, tangan-tangan lenyap. Fajar terlepas, napasnya terengah, dan tubuhnya pucat.
Mereka bertiga berlari keluar di area itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Sejak malam itu, mereka tak pernah berani dekat-dekat ke kuburan Nini Sura lagi. Tapi cerita belum selesai. Seminggu setelah kejadian itu, Fajar mulai berubah. Ia jarang berbicara, sering melamun, dan matanya sering menatap jauh ke dalam kegelapan. Dia belum tenang, gumamnya suatu malam. "Siapa?" tanya ibunya. "Yang di bawah tanah itu. Dia masih bersamaku." Malam itu Fajar hilang. Warga mencarinya kemana-mana. Hingga pagi hari menjelang, salah satu warga menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah gundukan tanah baru segar di pojokan kuburan Nini Sura. Di atasnya ada ponsel Fajar dan jaketnya. Sudah 3 hari Fajar dinyatakan hilang. Warga Karangturi mulai bergosip, menyalahkan keberanian buta ketiga pemuda itu. Banyak yang percaya Fajar diambil oleh penghuni kubur. Tapi Denny dan Robi tak tinggal diam. "Gue yakin dia belum mati," kata Robi dengan tatapan penuh keyakinan. "Dia cuma terjebak. Rob, kita lihat sendiri loh. Dia udah setengah badan ke dalam tanah. Suara-suara itu, tangan-tangan itu. Mana mungkin manusia biasa selamat?" jawab Denny dengan suara bergetar. Namun Robi tak menyerah. Ia ingat sesuatu. Sebelum Fajar benar-benar hilang, ia sempat mengigau tentang mimpi tanah basah dan sosok nenek-nenek berambut abu memanggil pulang. Kalau kita bisa cari tahu siapa Nini Sura itu sebenarnya, mungkin kita bisa bantu Fajar keluar dari kuburan itu, kata Robi. Dengan berat hati, Denny akhirnya setuju. Mereka menuju Pak Raji, penjaga kuburan tua yang tinggal tak jauh dari lokasi. Ia seorang pria tua dengan tatapan kosong dan bau dupa menyengat dari bajunya. "Jangan ganggu dia lagi," ujar Pak Raji pelan. "Kalian sudah masuk ke wilayah yang bukan dunia kalian." Fajar itu mungkin raganya masih di sini, tapi jiwanya sudah jadi milik yang di bawah. "Siapa yang di bawah itu, Pak?" desak Denny. Pak Raji terdiam. Lalu ia menunjukkan sebuah kitab tua, lusuh dan hampir sobek. Di dalamnya tertulis sejarah kelam. Nini Sura adalah dukun wanita tua yang dikubur hidup-hidup oleh warga karena dianggap menyembah penjaga tanah. Konon ia mengutuk siapa saja yang berani mengganggu makamnya akan dihisap ke dunia yang sama. Dunia di antara hidup dan mati. Kuburan bukan cuma tempat orang mati, nak. Itu gerbang, kata Pak Raji. Robi merasa yakin bahwa Fajar bisa diselamatkan. Malam itu, mereka memutuskan kembali ke kuburan. Tapi kali ini mereka membawa sesajen, dupa, dan tanah dari rumah Fajar. Seperti yang disarankan oleh Pak Raji. Tepat pukul 02.00 dini hari, mereka berdiri di depan makam Nini Sura. Angin terasa dingin menusuk, bulan tertutup awan, dan bau anyir darah menguar entah dari mana. Robi menabur tanah dari rumah Fajar di atas nisan tua itu. "Kalau lu masih di sini, Jar, pulanglah. Kami datang menjemput," bisiknya. Lalu dari balik tanah terdengar gumamnya lemah. "Rob, Den, Rob, Den." Mereka saling menatap. Itu suara Fajar. Samar tapi jelas. "Astaga, dia hidup, Rob. Dia di bawah," jerit Denny. Robi mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Gumpalan tanah merah basah dilemparkan ke samping dan setelah beberapa menit, tangan keluar. Tangan pucat keluar dari tanah, menggeliat lemah. Mereka menariknya perlahan. Tubuh Fajar muncul. Tubuhnya dingin, basah dan kotor. Matanya terpejam. Lalu Fajar pingsan. Mereka menggotongnya pulang malam itu. Keajaiban terjadi. Fajar selamat. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah bisa berbicara. Suaranya hilang, lidahnya keluh. Namun yang paling menyeramkan adalah tatapannya. Kosong, tak mengenal siapapun.
seolah hanya raga yang kembali tapi bukan jiwanya. Yang lebih aneh lagi, setiap malam pukul 02.00, Fajar duduk di depan jendela kamarnya menghadap ke arah kuburan, lalu bibirnya bergerak meski tak bersuara, seperti sedang berdoa atau memanggil sesuatu. Sejak Fajar kembali dari dalam kuburan, banyak hal berubah terlalu banyak. Ia tak berbicara, tak makan, tak menunjukkan emosi apapun. Tapi setiap malam, tepat pukul 02.00, Fajar terbangun, duduk di depan jendela lalu menatap ke arah kuburan Nini Sura, seolah sedang menunggu sesuatu. Ibu Fajar, yaitu Ibu Lela, yang awalnya menangis bahagia karena anaknya kembali, kini mulai merasa ada yang salah. Suatu malam, ia terbangun mendapati Fajar berdiri di dapur menatap pisau dengan tatapan kosong. Tubuhnya membeku dan seketika Fajar menoleh cepat, matanya hitam legam. "Fajar," panggilnya pelan. Tapi Fajar hanya tersenyum, senyum aneh dan dingin yang belum pernah ia lihat. Keesokan harinya, Bu Lela mendatangi Robi dan Denny. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku yakin itu bukan anakku." Robi yang selama ini merasa bersalah mulai menyelidiki lebih dalam. Ia kembali menemui Pak Raji. "Apa mungkin yang kita tarik di tanah malam itu bukan Fajar?" tanya Robi dengan suara gemetar. Pak Raji mengangguk pelan. "Tanah kuburan adalah gerbang. Tak semua yang keluar darinya masih manusia." Robi menunjukkan foto terbaru Fajar diambil diam-diam oleh Denny. Dalam foto itu, wajah Fajar terlihat berlipat. Ada bayangan samar seperti wajah lain muncul di balik kulitnya. Pak Raji meraih tasbih dan kitab tuanya. "Kalian harus memastikan, jika benar maka dia harus dikembalikan sebelum malam Jumat Kliwon. Kalau tidak, dia akan sepenuhnya menjadi bagian dunia ini, menjadi manusia tapi bukan manusia." Malam itu, Robi dan Denny menyelinap ke rumah Fajar. Fajar sedang duduk di kamarnya, menatap jendela. Di luar, angin berhembus kencang, ranting-ranting bergetar seperti mengetuk kaca. Denny memanggil lirih, "Fajar, lo masih bisa dengar kami gak?" Fajar tak menjawab, tapi matanya menoleh perlahan, dan mulutnya mulai bergerak tanpa suara. Robi membuka kitab Pak Raji, lalu membacakan doa pemanggil roh. Saat bait ketiga dibacakan, Fajar menjerit. Teriakan panjang, berat, dan bukan suara dari satu arah, melainkan seperti banyak suara bertumpuk jadi satu. Tubuhnya kejang, urat-urat lehernya menonjol, lalu dari dalam mulutnya muncul bayangan hitam yang menjulur seperti asap, berputar di udara membentuk sosok perempuan renta berambut panjang. Wajahnya mirip yang mereka lihat malam itu di kubur. "Kalian menarikku keluar. Aku hanya memakai raganya. Sekarang kalian ingin memisahkan kami." Suara hantu itu menggema. Robi melempar sesajen ke arah makhluk itu. Denny menaburkan tanah dari makam Nini Sura seperti yang diajarkan Pak Raji. Makhluk itu mendesik, "Lalu, telat. Dia sudah jadi milikku." Fajar tiba-tiba berdiri, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di lantai. Matanya membelengkak, darahnya mulai menetes dari hidung, telinga, bahkan matanya. "Rob, tolongin gua," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tahu itu suara asli Fajar, pendek dan penuh ketakutan. Tapi hanya sebentar, tubuhnya kembali kejang dan hantu itu menyeruak keluar sepenuhnya. Makhluk itu tertawa mengerikan, lalu melompat ke arah jendela dan menghilang dalam kegelapan malam. Tubuh Fajar terjatuh ke lantai, pingsan tapi masih hidup. Pagi harinya, Fajar dirawat intensif di rumah sakit. Perlahan ia mulai pulih. Ia bicara pelan dan terbata-bata. Ia menangis dan berkata, "Aku dikurung dalam kegelapan. Aku melihat kalian di bawah tanah. Aku dengar panggilan. Aku, tapi bukan aku. Naik lebih dulu, dia lebih kuat." Malam Jumat Kliwon itu, Robi dan Denny kembali ke kuburan Nini Sura untuk memastikan suatu hal. Gerbang itu harus tutup.
Mereka membawa air doa, dupa, sesajen dan batu nisan kecil bertulisan nama Fajar sebagai penutup perjanjian roh. Pak Raji sudah menunggu di sana. Ini malam terakhir. Jika roh itu kembali, maka ia akan tinggal di dunia ini selamanya. Upacara dilakukan. Tapi di tengah pembacaan doa, tiba-tiba tanah bergetar pelan. Angin berdesir dingin, ranting-ranting pohon bergoyang keras. Suara tawa wanita kembali terdengar. Aku akan kembali. Bukan hari ini, tapi nanti salah satu dari kalian mati, aku akan menjemput. Semuanya hening setelah itu. Sejak kejadian itu, Fajar hidup normal. Ia tak lagi bangun jam 2 pagi. Tapi setiap kali bulan purnama tiba dan angin tertiup dari arah kuburan, ia selalu menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di jendela untuk menenangkan yang masih menunggu, karena ia tahu gerbang itu belum sepenuhnya tertutup. Oke, gitu aja cerita dari ketiga teman ini. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa di like dan tunggu kisah horor berikutnya dari Alif Watch Tale. Oke, thank you guys. Jangan lupa di subscribe. Alif Watch Tale. Uch.